Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in tabi'in wa tabi'at tabi'in wa lawdi asyhadu wa salihina khususan lil imami qutbil maqam sultan lil awliya sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruh qutbil ahwali sayyidil imami amir sid al-bustani ila ruh Rabbil Alami Sayyidil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani Sayyid Syekh Muhammad Rashid Abdullah Al-Bakari Sayyid Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Hadi Sayyidil Imam Syekh Ahmad bin Husain Al-Ma'rubi Habis Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sayyidil Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyidi Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilayhim ila ruhi Sayyidina Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Asa wa Sayyidina Al-Baqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ala Sayyidina Al-Habib Alwi Abdul Fakir Sayyidina Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Sawm dan Al-Habib Abdullah bin Abi Bakrin Al-Idrus Al-Akbar Sayyidina Al-Habib Abi Bakrin bin Abdul Rahman As-Sakr Sayyidina Al-Habib Abi Bakrin bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani Sayyidina Al-Habib Syekh bin Abdullah Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Muhdar Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Sayyidina Syekh Ali bin Abdullah Al-Awar Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habib Sayyidina Al-Habib Abi Bakrin bin Salim As-Sawab Sa'ib Al-Ain Sayyidina Al-Habib Abdul Rahman Al-Jufri Sayyidina Al-Habib Husain bin Abi Bakrin Al-Ain Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Syekhihi Sayyidina Al-Habib Abi Bakrin Al-Attas Sayyidina Al-Habib bin Ali bin Sayyidina Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabir ruhi sayyidi syekh ila ruhi jami' masyayikhina wa masyayikh man Allah al-karim yatagashaw min rahmah wal maghfirah wa yu'ali darajati bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina awladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'alim wa karumatihim واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم أدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه
wa ghibatal qura'i al-mura'ina wa huwa an tubhimal maqsuda min ghairi tasrihin fataqulu aslahallahu faqad sa'ani wa ghammani ma jara alaihi fanas'alullaha ta'ala ayyuslihana wa iyyahu fa inna hadha jama'a baina khabisaini ahadihima atau ahaduhuma al-ghibatu idza hasala bihi tafahumu wal akharu tazkiyatun nafsi wassana'u alaiha bitaharruji wassalahi walakin in kana maqsuduka min qawlika aslahahu Allahu ta'ala ad-du'a fad'u lahu fi sirri fa iyyaka maka jauhilah oleh engkau wa ghibatal qura'i menggibah qari Al-Qur'an al-mura'ina yang berbuat riya. Jauhilah oleh engkau menggibah para qari yang para qari tersebut mereka membaca Quran riya. Maksudnya gibah itu haram terhadap siapapun. Rahmatlah terhadap siapapun gibah haram. Namun lebih-lebih hati-hati jangan menggibah para qari. Jangan menggibah orang ahli Quran. Yang mana ahli Quran itu berbuat riya. Kayak apa caranya menggibah mereka? Wa huwa antubhamal maqsudu dapat dipaham maksudnya min ghairi tasrihin tanpa ucapan yang jelas. Menggibah qari bukan dengan ucapan yang jelas, tapi dapat dipaham. Itu menjelekkan. Antub hamal maksudu dapat dipaham apa yang dimaksud. Min gairi tasrihin tanpa ucapan yang jelas. Bahasa kita pakai kalimatnya ini kada jelas gibah kada, tapi dapat dipaham itu gibah. Berarti apa? Kata-katanya halus. Secara belak-belakan kada nyambat buruk, cara belak-belakan. Tapi dari ucapan itu pun dapat dipaham menjelekkan. Oke, apa ya contohnya? Contohnya kakauli seperti patakulu engkau berkata aslahahullahu ta'ala faqad sa'ani wa ghammani ma jara alaihi. Itu aja kalimatnya deh. Bagus, tapi sebenarnya jelek. Apa? Aslahahullahu ta'ala, mudahan dia itu dibagusakan Allah. Paham Rik? Berarti kalimatnya doa adalah mudahan dia dibagusakan Allah. Faqad sa'ani, sungguh dia berbuat jelek lawan aku. Wa ghammani, dan membuat duka lawan aku. Majara alaihi, apa yang terjadi, apa yang berlaku atas dirinya. Aku sedih ya rahmatai,
Aku sedih kedinyaman dengan apa yang dia perbuat. Seakan-akan bagus kalau mudahan Allah membagusakan dirinya karena aku ini ikut sedih, karena ikut aku merasa jeli perbuatannya itu. Nas'alullah, kami mohon lawan Allah ayyuslihana wa iyyahu, mudahan Allah membaikakan kami dan dia. Mudahan kita dibaikakan Allah, inya baik jua. Kan paham kalimat tuh baik kalau lah. Kalimat tuh model doa mau dibagus pada cilik dia. Cilik. Kenapa? Dalam kalimat itu sekalipun sekilas baik, tapi sebenarnya jelek. Kenapa? Fa inna hadza, maka bahwa ucapan ini jama'a baina khabisaini, menghimpunkan dua keburukan. Menghimpunkan dua keburukan. Yang pertama, ahaduhuma, salah satu keduanya, al-ghibah. Tapi bahasanya halus, memadahkan jelek kedahanak belak-belakan. Mudahan Tuhan membagusakan dia, padahal jelek tuh. Pahamannya tuh. Iza hasala bihi tafahumu, apabila hasil dengan kalimat itu pemahaman jelek. Itu satu. Maka jelas kalau tuh, mudahan dibagusakan Allah. Aku ikut sedih dengan perbuatannya itu. Jelek kada? Jelek kada? Itu satu. Gibah hasil sudah. Yang kedua, jeleknya, buruknya, wat tazkiyah wal akharu tazkiyatun nafsi. Dan yang lain, yaitu yang satunya, ialah tazkiyatun nafsi wassana'u alaihi, merasa bersih dirinya dan memuji atas dirinya, bitaharruji, dengan minta jagakan, wassolahi, dan minta baguskan. Yang kedua, dari ucapannya itu mencerminkan, memberi paham bahwa dia merasa dirinya lebih bagus. Dia merasa dirinya lebih bersih. Kenapa? Kalimatnya, coba lihat kalimatnya. Mudahan Allah Ta'ala membagusakan inya dan membagusakan kami. Amin. Lah, mudahan Allah membagusakan dirinya karena aku merasa ikut bersedih dengan perbuatannya, dan mudahan Allah membaikakan aku, membaikakan dia. Paham? Satu, menjelekkan dia secara halus. Yang kedua, mengatakan dirinya lebih baik, lebih suci, lebih bersih, lebih sholah. Nah, itu dua macam nang jelek dari kalimat nang bagus didengar. Padahal gampang deh. Kalau memang tujuannya hendak mendoakan, kan perlu diucap ke itu. Kan seakan-akan kalimatnya doa kan? Doa kalau memang tujuan mau mendoakan, cukup habis sembahyang malam-malam atau apa, doakan. Kan gitu tuh. Kada ya akan doakan, kada kayak itu mendoakan. Coba lihat kata Imam Al-Ghazali, walakin tetapi iza kana in kana maksuduka min qaulika aslahahullahu ta'ala ad-du'a, tetapi
jika adalah tujuanmu itu dari ucapanmu aslahahullah, mudahan Allah membagusakan inya, tujuannya doa, mendoakan, pad'ulahu bisirri, maka doakanlah di waktu sunyi, bukan dipadahkan di orang banyak. Mudahan si anu itu dibaikakan oleh Allah, berarti jelek tuh. Paham deh? Kodejur aku doakan aja. Oh, kalau memang tujuannya mendoakan, kada kayak itu. Jangan di hadapan orang, tapi habis sembahyang fisri, dalam kesunyian, dalam kesendirian, doakan lawan Allah, ya Allah, baikkanlah si fulan. Kalau dia memang salah, ampunilah dosanya. Kalau memang hatinya buruk, bersihkanlah hatinya. Kalau memang dia berdosa, ampunilah dosanya, dan seterusnya. Adalah namun dangan. Cuma ini lawan Allah bujur mendoakan. Itu bujur mendoakan. Umpama ada contoh, ini gampang kamu. Datang seseorang, lawan kamu. Adik, wayah ini Hairullah kayak apa kabarnya? Iya, kawan aja, mudahan Allah baikakan aja panggil. Nah, ya tetap. Kenapa garang? Oh, kenapa? Mudah, nang jelas mudahan Allah membaikakan dirinya. Itu gibah udah. Itu kalau dipaham, saya jilik ngernya itu tuh. Mau hendak mendoakan, ri kamu ya, udah mau ya, aku doakan. Mendoakan gak ada cara gitu. Banyak ada. Nah, ini biasanya yang terjadi bukan di kalangan masyarakat, tetapi terjadi di kalangan orang berilmu, kalangan santri kah. Mudinya gaya takutan menggibah nih. Mudianya padahal gibah itu tuh. Paham deh. Mun orang kampung kadang ngerti, oh bagus aja mendoakan, oh ada gibah gitu. Lah, bes. Wa ini tamtah bisa babihi, jika engkau merasa sedih. Wa in igtamam bihi, jika engkau merasa sedih dengan perbuatannya. Maka ada nyaman dia melihat kawan ini kori, maka ada gampangan kori, tapi ria ambungan. Pokoknya kadang-kadang dipuji orang terus mingar, kadang-kadangnya juga kayak apa bagus ya kalau aku belum tadi membaca ya kalau banget lagi deh kawan dikumpul lah, pokoknya tondong yang ngajin gitu. Bagus ya, oh bagus lah lawan orang badai kena. Nah, memang bagus, paham lah. Bagus memang, cuma murai ria. Ada tak? Ujar Bahari sedih aja mau melihat kawan ini. Enggak itu tuh mudahan bagus sih ini kawan aja. Nah ya itu gibah itu. Kalau memang engkau merasa sedih dengan perbuatannya itu, fa'alamatuhu, tandanya sedih, annaka la turidu fadihatahu, tandanya sedih, annaka bahwasanya engkau la turidu fadihatahu, tidak menginginkan membikin malu dia. Menikah muda bujur rasa sedih, jangan dibikin malu, gitu bikin malu ngarannya. Lah bikin malu ngarannya.
wa izhara aibihi, dan engkau tidak menginginkan menampakkan keaibannya. Mun sedih jangan dinampakkan keaiban kawan. Kenapa? Karena wa fi izharikal ghamma bi aibihi izharu ta'yibihi. Wa fi izharikal ghamma, dan di dalam menampakkannya engkau akan kesedihan, bi aibihi, dengan keaiban dia, tu izharu ta'yibihi, sama, yaitu menampakkan keaiban dirinya. Ikam ni menampakkan kesedihan diri, apa ikam sedih? Iya, maka kawan ni kamu mulai sedih aja, gini kan itu. Ikam menampakkan kesedihan dengan perilaku kawan, itu sama aja menampakkan keaiban kawan, menampakkan keaiban orang tadi. Wayak pika jaziran. Nah, kemudian kayak apa caranya supaya seseorang bisa terhindar daripada ghibah? Satu, pastilah berilmu. Ya kalau enggak ada berilmu udah kawa. Makanya sekarang ilmunya gampang. Dulu ujar Imam Ghazali, wa yakfika jaziran anil ghibah, cukup akan engkau jaziran anil ghibah, menjauhkan engkau atau menasihati engkau, membikin takut engkau daripada ghibah. Cukup jadi Imam Ghazali sebagai penghalang, sebagai penasihat, sebagai menakutkan engkau daripada ghibah, qauluhu ta'ala, firman Allah. Apa firman Allah? Wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu. Tertinggalkah? Ayyakula lahma, ada lahmanya lari, ada lahmanya. Ini kamu adalah lahmanya adalah ada ditambahi. Ini kamu ada zaini lahmanya ada. Apa ada. Adli ada ditambahi. Lahma ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu. Kata Allah, ayuhibbu ahadukum, apakah yuhibbu ahadukum, suka, senang salah seorang kalian, ayakula lahma akhihi, memakan daging bangkai, daging saudaranya, mayitan, sebagai bangkai. Atau bahasa terjemah, ayyakula lahma akhihi mayyitan, memakan bangkai, daging bangkai saudaranya. Yakula itu kan makan, lahma daging, akhihi saudaranya, mayyitan bangkai. Ayyakula lahma akhihi mayyitan, apa senang salah seorang kalian memakan daging bangkai saudaranya sendiri.
Artinya apa? Artinya gibah itu rahmatai sama lawan memakan daging bangkai saudaramu sendiri. Ini dulu pernah dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kalau kada salah 2 orang perempuan buak muntah keluaran daging buruk, muntah keluaran daging buruk. Nah, ditandai diimbir nah mangkok muntah daging buruk. Ternyata apa? Ternyata ini orang habis menggibah orang. Tadinya menggibah orang, dibuktikan Allah muntah daging buruk. Inilah kenyataan ayat. Apa kamu senang? Apa senang memakan daging buruk bangkai saudaramu sendiri? Ini ayat Quran. Allah memadahkan menggibah orang itu sama lawan memakan daging bangkai saudaramu sendiri. Sokari, ngeri deh. Cuma kita ini kada dinampakakan Allah benar ya beka. Jakanya dinampakakan nanggaya tadi nah, muntah daging buruk. Imbah menguya orang, imbah menggibah orang, balik ke rumah, muntah daging buruk. Kira-kira ampihan deh. Habis kenapa Allah kada nampayakan ke ini? Hanya sebagian orang. Paham? Karena Allah sayang lawan umat Nabi Muhammad, kada hendak menampakkan keburukannya. Kamu gak ada sopan di orang banyak, daging buruk. Tahu orang dah, wah gibah gawian. Sopannya, sopan. Kena seikung, muntah pula, daging buruk pula. Sopan lah. Jadi kamu sopan lah. Bik sopan bik, ketahuan bik. Oh my Allah. Nah karena Allah kada hendak membikin malu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Walaupun kena ada kena nang dinampakkan Allah, makanya ini hanya sebagai keyakinan. Yakin kada? Sama riayat lah dalam hadis Nabi, iza aznaba abdun zamban, apabila berbuat dosa seorang hamba akan satu dosa, naqatat fi qalbihi nuqtatun sauda, naqatat maka timbullah titik hitam fi qalbihi di dalam hatinya, nuqtatun sauda noda hitam, titiklah di hatinya noda hitam. Pahamannya ya. Dulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang bila berbuat dosa bertanda di muka, hiram. Bila dosa maling, ke ini tandanya. Bila berdosa, ke ini tandanya. Bila ini ada tandanya, pokoknya ada tandanya, nampak kelihatan dan orang mengerti. Sopan enggak? Sopan.
Sekarang Allah Ta'ala kada hendak membikin malu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hitamnya itu kada di muha tapi di hati. Kada sopan lagi nih ya. Jakanya dinampakakan Allah ikam. Nang seikong berbuat maksiat betipak kayak timpil nih di pipi nah tumpil. Kena menggawi zina betumpil pulang di telinga umpamanya menggawi ini dosa betumpil pulang di dagu umahibak lawan tumpil ya. Dan orang tahu, ini bakas minumnya, ini bakas berzina, oh ini bakas nguya orang, ini bakas ini, ketahuan. Malu kan? Malu. Syukur karena umat Rasulullah disilangakan sopan itu, tapi hati diandak di hati hirangnya, ya nang hati gelap tuh. Laisa lahu nur kada lah kada terbangun nurna di hati lawan di akal, karena nya di akal ke hati nurnya nurun bil qalbi lah di hati. Ingat kan harus dibangun nur di otak kita, nur di hati kita. Kada malu kan. Nah ya ini juga nih, jakanya Allah Ta'ala tuh kada hendak membikin malu umat Nabi Muhammad nih muntah daging buruk terus. Cuma Allah kada hendak membikin malu, hanya memadahkan siapa nang yakin nah, siapa nang yakin, siapa nang menggibah orang lain itu sama lawan memakan daging buruk bangkai saudaranya sendiri. Ketujuh ujar Allah, pakarih tumuh maka bencilah kalian akan dia. Jangan suka makan bangkai, bencilah kalian. Pakarih tumuh, bencilah oleh kalian akan makan bangkai saudaramu sendiri. Habis. Cukup gini, itu gini Imam Ghazali sudah cukup supaya orang jangan melakukan ghibah, itu gini cukup supaya. Kadang sepanjang-panjang hadisnya ininya ada dengan cukup sudah. Cukup. Habis. Kemudian faqad syabbahakallahu bi akli lahmil mayyitati ila akhirih. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Al-Fatihah.